Asiknya belajar IPS. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat dan tetap semangat ya. Anak-anak, hari ini kita akan membahas materi IPS tema 8 yaitu karakteristik geografis dan kehidupan sosial di wilayah Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara secara astronomis terletak pada 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Secara geografis, wilayah Asia Tenggara berada di jalur lalu lintas yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Australia dan benua Asia. Kawasan Asia Tenggara juga dilalui jalur pelayaran antara Asia Timur dan Asia Selatan. Dan hampir seluruh wilayah Asia Tenggara memiliki kesamaan, yaitu dilalui oleh pegunungan yang masih aktif. Selanjutnya ada keadaan alam. Keadaan alam negara Singapura. Singapura merupakan negara kepulauan yang terdiri dari Pulau Tekong, Pulau Ubin, dan Pulau Sentosa. Wilayah Singapura sebagian besar berupa dataran rendah. Lokasi tertinggi berada di Bukit Timah dengan ketinggian 163,63 meter. Cagar alam yang terkenal terletak di Bukit Timah Natural Reserve dan ada pula taman botani yang terkenal yaitu Singapore Botanic Garden. Singapura juga menjadi salah satu negara yang paling bersih di dunia dan negara penduduk terpadat di Asia Tenggara. Selanjutnya keadaan alam negara Thailand. Wilayah geografis negara Thailand dapat dibedakan menjadi 4. Yang pertama, dataran rendah merupakan daerah yang subur. Wilayah ini berada di bagian tengah dan dialiri sungai Chao Phraya yang mengalir ke Teluk Thailand. Yang kedua, daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Gunung tertinggi yaitu Gunung Doi Intalon. Yang ketiga, Pegunungan Kapur yang disebut Pegunungan Plato terletak di bagian timur. Dan yang keempat, Tanah Genting Kra yang memanjang di semenanjung Thailand terletak di bagian selatan. Keadaan alam negara Vietnam. Wilayah geografis Vietnam terdiri atas bukit-bukit dan gunung-gunung berhutan lebat serta sedikit dataran rendah. Wilayah Vietnam bagian utara berupa pegunungan, sedangkan bagian selatan berupa dataran rendah atau hamparan delta Sungai Mekong. Sungai utama yaitu Sungai Mekong, Sungai Merah, Sungai Songam Song Chai, dan Sungai Song Chai. Gunung-gunung di Vietnam yaitu Gunung Ngoc Linh dan Gunung Chuyang Sin. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai kondisi sosial budaya negara Singapura. Penduduk di wilayah pantai biasanya bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan di wilayah pedesaan atau dataran rendah bentuk mata pencahariannya sebagai petani. Di wilayah perkotaan, dibangun pusat pemerintahan, pendidikan, dan pembelanjaan, yaitu Bugis Street, pusat perdagangan di Singapura. Kondisi sosial budaya negara Vietnam. Vietnam memiliki sekitar 54 etnis, di mana setiap etnis ini memiliki cara dan budaya masing-masing dalam menjalani kehidupan di lingkungannya. Etnis Viet atau Kinh merupakan etnis terbesar di Vietnam, dan mereka pun tinggal di tepi pantai. Kemudian, pakaian tradisional wanita Vietnam disebut Áo Dai. Pakaian ini menggambarkan rasa nasionalisme masyarakat Vietnam, dan sebagian besar masyarakatnya bekerja di bidang pertanian. Selanjutnya, kondisi sosial budaya negara Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih yang merupakan simbol kerajaan. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk Buddha Theravada. Olahraga tinju khas Thailand dinamakan Muay Thai dan pakaian tradisional yaitu Chut Thai. Pengaruh hubungan geografis terhadap kegiatan ekonomi.
Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencahariannya dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan yang lain. Begitu pula dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia. Nah, di Indonesia sendiri, melalui jalur perdagangan internasional, yaitu melakukan kegiatan ekspor ke luar negeri. Indonesia memiliki sumber penghasilan ikan yang baik, yang sebagian dapat diekspor ke luar negeri yang bertujuan untuk menambah pendapatan negara. Selanjutnya ada perkembangan pariwisata yang pesat. Labuan Bajo yang menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang akan pergi ke tempat wisata unggulan, yaitu Pulau Komodo terletak di Nusa Tenggara Timur. Keuntungan yang didapatkan ialah meningkatkan pendapatan, membuka lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan, serta kemakmuran bagi masyarakat. Alhamdulillahirrabbilalamin, usai sudah pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sedairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.